Halo semuanya, kita lanjutkan ya series kita tentang Docker dan kali ini kita akan membahas tentang Docker Networking, teman-teman. Jadi Docker Network merujuk kepada kemampuan kontainer untuk bisa saling terhubung antara satu dengan yang lain. Di mana di bagian tutorial kita kali ini kita akan belajar tentang Docker Network ya. Dan perintah yang digunakan di sini adalah Docker Network create, kemudian nama networknya, kemudian kita akan sambungkan dengan connect nama network, nama kontainernya. Tenang, baru awalan ya. Kita tidak akan membahas terlalu dalam di bagian awalan ini, tetapi kita langsung praktek saja ya, supaya teman-teman punya gambaran. Nah, teman-teman silahkan buka untuk command prompt masing-masing, atau kita bisa menggunakan Visual Studio Code yang sudah kita gunakan di video sebelumnya ya. Silahkan dibuka untuk Visual Studio Code-nya. Kemudian di sini coba kita cek dulu dan kita buka terminal yang kita miliki. Saya akan buka terminalnya, bisa gunakan kontrol, kemudian diikuti dengan backtick ya di bagian kiri atas. Coba kita cek dulu image yang ada di Docker kita ya, di bagian local registry kita, image apa saja yang sudah ada. Saya akan cek Docker images. Kemudian coba kita lihat, kita punya Nginx, Image Halo 2, 3, 4. Nah, teman-teman, kita akan mencoba ya, menyambungkan antar dua buah image. Dua buah image yang akan kita gunakan, yang pertama adalah image MySQL ya untuk database-nya. Kemudian image yang kedua adalah image phpMyAdmin. Oke. Nah, phpMyAdmin digunakan untuk melakukan pengelolaan data atau administrasi data yang ada di MySQL ya. Kita akan sambungkan dua buah kontainer yang dihasilkan dari dua buah image tadi, MySQL dan juga phpMyAdmin. Nah, teman-teman silahkan dibuka untuk browsernya. Kita akan buka terlebih dahulu cara menggunakan dari image MySQL yang ada di Docker Hub. Ya, silahkan dicari hub, dibuka terlebih dahulu, .docker.com. Kemudian dari sana kita cari untuk image yang dimiliki oleh Docker Hub dan nama image-nya adalah MySQL. Ya, silahkan dicari MySQL. Kemudian coba kita lihat di bagian atas ya. Ini adalah image dari MySQL. Silahkan diklik saja. Kemudian kita akan melihat cara menggunakan dari MySQL ini. Secara umum, gampangnya, kita bisa langsung menggunakan Docker Pull MySQL, maka dia akan menarik ya, image yang sebelumnya berada di Docker Hub, dia akan dimasukkan ke local registry kita. Tetapi coba kita scroll ke bagian bawah, cara menggunakan dan juga menjalankan dari MySQL ini, image MySQL ini. Nah, teman-teman coba lihat di bagian bawah ini ya, ada perintah docker run --name, ini adalah nama dari kontainer yang akan kita buat. Kemudian diikuti dengan MySQL root password. Kemudian diikuti dengan passwordnya, kemudian diikuti -d, ini detach ya, yang sudah kita bahas sebelumnya, supaya dia running di bagian background ya. Jadi walaupun terminalnya kita tutup, dia tetap berjalan. Kemudian MySQL tag ini adalah image yang akan kita gunakan. Nah, saya tidak akan menggunakan yang di bagian atas ini, coba kita scroll ke bagian bawah lagi. Kita scroll ke bagian bawah lagi, kita scroll ke bagian bawah lagi, coba kita lihat yang lebih banyak ya untuk tutorialnya, cara menggunakan dari MySQL-nya. Coba kita scroll lagi ke bagian bawah. Nah, di sana kalau kita cari ada yang namanya MySQL root host, teman-teman ya. Ada MySQL root host. Nah, di sini ya ada MySQL root host. Jadi, ketika kita menggunakan image ya, kita bisa memberikan -e seperti ini. -e seperti ini adalah environment, teman-teman. Ya, environment. Nah, environment ini tentunya dia sudah disiapkan oleh image tersebut, ya. Nah, di sini contohnya, kalau kita akan menggunakan environment yang dimiliki oleh image MySQL ini, kita bisa masukkan antara lain misalnya ada MySQL root password, kemudian MySQL root host, MySQL database, MySQL user, dan juga MySQL password. Ya, sekarang kita akan melakukan ya instalasi ataupun merubah image yang dimiliki oleh MySQL ini ke local registry kita dan langsung kita bentuk ke bentuk kontainernya ya.
Silahkan dibuka untuk Visual Studio Code-nya, kemudian silahkan dipastikan terminalnya sudah terbuka. Saya akan tuliskan CLS seperti ini. Kemudian saya akan copy perintah yang dimiliki oleh Docker Run ini, ya. Dia kurang lebih ada Docker Run, minus name, kemudian ini adalah namanya, kemudian MySQL root, password, file, MySQL tag. Saya tidak akan gunakan semua environment-nya, saya hanya akan gunakan yang pertama adalah MySQL root password, kemudian MySQL root host. MySQL root password digunakan untuk melakukan pengesetan password yang digunakan di MySQL. Kemudian MySQL root host digunakan untuk memberikan pengaturan host apa saja yang boleh connect ke database. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan MySQL root host ini, kita bisa mengatur IP mana saja yang boleh melakukan akses ke database kita. Tetapi di sini kita akan gunakan dan lakukan pengaturan supaya semua host ya boleh melakukan koneksi ke database yang kita punya, ya. Nah, di sini coba kita masukkan perintahnya. Kalau biasanya ketika kita akan menarik image yang dimiliki oleh Docker Hub dan memasukkan ke bagian dalam dari local registry kita bisa masukkan Docker pull terlebih dahulu, kemudian MySQL. Nah, cara seperti ini ya. Kalau kita gunakan cara seperti ini, maka dia akan menarik dulu image-nya yang ada di Docker Hub. Ya, kemudian dimasukkan ke local registry, seperti yang sudah pernah kita bahas. Tetapi, cara yang lebih sederhana sebenarnya bisa kita langsung jalankan Docker Run seperti ini, kemudian diikuti dengan MySQL misalnya. Maka, dia akan melakukan dua hal secara bersamaan. Yang pertama, dia akan menarik image dari Docker Hub dengan nama MySQL ini dimasukkan ke local registry kita atau ke local laptop kita. Kemudian setelah ada, baru dia dijalankan dan dibentuk menjadi kontainer. Sehingga tidak perlu kita mulai dengan Docker pull, MySQL begini, kemudian baru setelah kalau misalnya ada untuk image-nya, baru kita jalankan dengan Docker Run. Tetapi kalau kita langsung menggunakan Docker Run, maka dia langsung akan mengambil image-nya dan sekalian langsung di-create kontainernya dengan apa? Dengan Docker Run seperti ini. Nah, kita akan masukkan opsi yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Saya akan masukkan Docker Run, kita berikan minus name, kita berikan namanya misalnya MySQL ya. Kemudian di sini kita detach saja supaya dia masuk sebagai proses yang dijalankan di background. Kemudian kita berikan environment-nya -e ya. Di sana di bagian dokumentasinya yang pertama misalnya MySQL underscore root underscore password ya. MySQL underscore root underscore password begini. Kemudian kita set untuk password-nya. Password-nya misalnya 123456 ya. Ini untuk environment yang pertama. Coba kita masukkan untuk environment yang kedua, setelah MySQL root password, di sini kita bisa masukkan MySQL root host ya. Saya berikan minus lagi untuk memberikan pengaturan environment yang berikutnya. Environment yang berikutnya adalah MySQL root underscore host. Kemudian kita berikan sama dengan, nah di sini kita ingin supaya semuanya boleh melakukan akses ke database kita ini. Maka di sini saya masukkan tanda persen. Ya, persen ini tandanya adalah bisa digunakan untuk semuanya. MySQL root password, MySQL root host, coba kita cek lagi di sini. MySQL database ya, ini yang akan kita set berikutnya. Saya berikan -e lagi, MySQL underscore database begini. Ya, -e. Minus E-nya kecil saja. Kemudian di sini kita masukkan untuk MySQL database-nya sama dengan ya, bukan MySQL database sama dengan kita berikan nama misalnya adalah coba begini ya. Docker run -name MySQL root password 123456 -e MySQL root host -e MySQL database coba ya. Ini -d ya. -d. Kemudian coba kita set untuk volumenya sekalian saja. Saya berikan -v. Kemudian kita set, misalnya kita arahkan supaya dia lokasinya sama ya, seperti di bagian data kita ini. Saya copy path-nya misalnya. Kemudian saya masukkan di sini untuk lokasinya.
Oke, di sini saya ganti dari backslash menjadi slash saja. Slash, di sini juga slash, di sini juga slash, di sini juga slash. Ya, kemudian di sini saya ganti untuk namanya misalnya adalah MySQL data. Ya, kemudian kita mapping ke lokasi yang dimiliki oleh data di kontainer MySQL kita nantinya. Lokasinya ada di var, lib, kemudian MySQL. Oke, seperti ini ya. Coba saya copy dulu untuk perintahnya. Ya, saya Ctrl C. Coba saya buka file baru, teman-teman supaya bisa membuat ya perintah. Nah, perintahnya kurang lebih seperti ini ya. Secara lengkapnya docker run name MySQL, MySQL root password, kemudian MySQL root host, kemudian MySQL database coba, kemudian volumenya kita set, di mana kita akan mapping ya, lokasi di komputer kita di C user, nama usernya, kemudian belajar docker MySQL data. Ya, untuk lokasinya silahkan disesuaikan sesuai dengan lokasi yang dimiliki teman-teman ya, folder yang dimiliki teman-teman di laptop masing-masing. Kemudian kita mapping menuju ke alamat var lib MySQL, lokasi dari image-nya, lokasi dari kontainernya ya. Jadi MySQL biasanya kan punya tempat penyimpanan data. Nah, tempat penyimpanan data di MySQL biasanya ada di var, lib, dan juga MySQL. Ya. Sekarang kalau misalnya sudah seperti ini, coba kita jalankan ya. Bismillah. Ya, kita enter. Unable to find MySQL image latest locally. Artinya dia akan mencoba mencari terlebih dahulu image MySQL di lokal registry kita atau lokasi di laptop kita. Apakah ada image MySQL? Tentu saja tidak, karena sebelumnya kita belum pernah melakukan pooling, pengambilan image dari MySQL yang ada di Docker Hub. Tetapi kalau kita menjalankan dengan Docker Run seperti ini, dia akan mengecek terlebih dahulu. Kalau misalnya tidak ada, dia langsung mengambil dari Docker Hub-nya, dimasukkan ke local registry kita, dan langsung dia akan melakukan proses instalasi ya, atau merubah dari image menjadi kontainer. Silahkan ditunggu dulu. Oke, proses melakukan running ya, atau merubah dari image menjadi kontainer sudah. Coba saya clear screen dulu. Kemudian coba kita cek dulu ya, kita masukkan Docker Images, kita cek MySQL sudah ada ataukah belum untuk image-nya di local registry kita, image MySQL, coba kita cek. Oke, coba kita lihat di sini MySQL sudah ada ya. Oke, untuk image-nya sudah. Sekarang coba kita cek untuk kontainernya. Docker ps-a, harusnya ada satu buah kontainer baru namanya adalah MySQL ya. Nah, di sini container ID image-nya MySQL, kemudian nama kontainernya adalah MySQL. Oke, clear, berarti sudah ada juga. Nah, teman-teman, saya ingin teman-teman buka lagi untuk Docker Hub, kemudian dicari image namanya phpMyAdmin. Oke ya, sekarang kita sama-sama. Kita scroll ke atas, kemudian kita masuk ke bagian pencarian. Kita masukkan di sini phpMyAdmin. Ya, saya ingin menunjukkan bagaimana Docker Network bekerja. Oke. Silahkan dipilih di bagian atas phpMyAdmin ini ya, disesuaikan harusnya untuk yang urutan pertama adalah phpMyAdmin seperti ini. Pastikan logonya sudah benar. Ya, silahkan diklik. Kemudian kita akan menggunakan image yang dimiliki oleh phpMyAdmin supaya kita bisa melakukan pengaturan data yang ada di MySQL. Jadi ada dua buah image, dua buah kontainer nanti ya. Kontainer MySQL dan juga kontainer phpMyAdmin. phpMyAdmin digunakan untuk melakukan pengaturan data. Misalnya kita mau menambah data, kita menambahkan database, kita menambahkan tabel dan sebagainya dengan menggunakan phpMyAdmin ya. Tetapi database sebenarnya berada di bagian kontainer MySQL yang kita buat tadi. Sehingga kita ingin supaya antara kontainer MySQL dan juga kontainer phpMyAdmin yang kita buat nanti bisa saling berkomunikasi dengan Docker Network. Coba teman-teman scroll ke bagian bawah, kita akan gunakan perintah yang bisa kita jalankan ketika kita menggunakan dari database dari image phpMyAdmin ini. Coba teman-teman scroll ke bagian bawah.
Di sana ada environment namanya adalah PMA host, teman-teman ya. Coba saya Ctrl F, PMA host seperti ini ya, PMA host ya. Nah, di sini dia perintah yang dijalankan adalah docker run minus name. Ini adalah nama yang akan kita berikan kepada kontainer nantinya. Kemudian diberikan di sini -d supaya dia akan dijalankan detach ya, atau berada di bagian belakang dari background terminal. Kemudian -e ini adalah environment ya, kemudian PMA host, dia merujuk kepada database mana atau IP mana yang akan kita akses database database MySQL-nya. Ya, kemudian -p seperti biasa, ini adalah portnya, mapping portnya 8080, kemudian 80 ya, mappingnya. Ya, nanti kita ganti bukan 8080, misalnya 8082 atau 8083 misalnya. Ini saya copy dulu saja perintahnya. Oke, kemudian saya akan masukkan ke bagian perintah dulu. Kemudian saya akan gantikan, misalnya nanti kita akan ganti untuk portnya 8082. Kemudian kita akan berikan nama sama saja phpMyAdmin. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah DB host ini, teman-teman. Ini akan kita isi apa? Apakah akan kita isi localhost? Ya, localhost. Kemudian untuk IP-nya ya, atau portnya dari MySQL yang kita buat tadi. Port yang kita buat tadi tidak kita masukkan ya tadi untuk port dari MySQL-nya. Nah, ini pertanyaannya akan kita isi apa? Ya, apakah akan kita isi dari IP yang dimiliki oleh MySQL, sedangkan sebenarnya IP-nya antara phpMyAdmin dan juga MySQL sama ya, harusnya kita masukkan 127 misalnya 001 begini, atau kita masukkan localhost. Tetapi kalau kita masukkan localhost, maka secara default ya, kontainer akan melihat kepada dirinya sendiri atau kontainer itu sendiri. Padahal kita ingin ketika kita masukkan PMA host ini, maka kontainer phpMyAdmin ini supaya dia mengakses kontainer yang lain. Dan disinilah kita belajar yang namanya Docker Network ini. Maka mari yang pertama kita create untuk networknya terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Caranya, coba kita lihat untuk manual penggunaan network. Saya masukkan network begini. Saya enter. Nanti dia akan memberikan penjelasan untuk melakukan administrasi dan network ya di Docker kita. Oke, penggunaannya seperti ini, ada beberapa command ya atau beberapa perintah. Connect, create, disconnect sampai dengan rm. Nah, di sini saya akan jelaskan dua buah hal ini tentang connect dan juga create. Create ini artinya kita akan membuat networking terlebih dahulu. Oke. Kemudian ada juga connect. Connect ini adalah menyambungkan antara kontainer dengan network yang kita buat. Jadi semacam menyambungkan kabel ya, atau mencolokkan listrik ke terminal begitu ya, sehingga dia bisa nyambung, teman-teman. Nah, di sini coba kita akan buat untuk networking terlebih dahulu. Saya clear screen dulu. Kemudian saya akan masukkan docker network create, misalnya saya berikan nama networknya adalah network 1. Ya, silahkan dituliskan docker network create network 1. Kemudian di enter. Oke, sekarang coba kita cek dulu untuk network kita, apa saja yang sudah ada, docker network ls ya. Coba kita cek untuk network yang kita miliki. Yang kita buat tadi namanya adalah network 1. Dan drivernya, defaultnya adalah bridge ya. Defaultnya adalah bridge. Sekarang kita akan mencoba menyambungkan antara kontainer MySQL yang kita buat tadi ke network 1 kita ini. Ya, saya coba clear screen dulu. Kemudian coba sebelumnya, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwa tiap kontainer sebenarnya dia punya IP masing-masing. Ya, silahkan dimasukkan perintahnya docker inspect. Kemudian kita cek dengan -type
type yang akan kita cek kontainer, dan kontainernya adalah MySQL. Ya, saya enter. Tiap-tiap kontainer punya IP masing-masing ya. Misalnya di sini untuk kontainer MySQL, IP-nya adalah 172.17.02. Gateway-nya adalah 172.17.01. Ini adalah IP bawaan ya, IP default yang dimiliki oleh kontainer MySQL kita. Sekarang kita akan merubah untuk IP address-nya dari yang sebelumnya 172.17.02, kita akan sambungkan ke network 1 yang baru saja kita buat ya. Saya clear screen dulu. Cara untuk menyambungkannya adalah kita masukkan docker network ya, kemudian connect. Yang kita connect adalah ke bagian network yang baru saja kita buat tadi. Namanya adalah network 1 dan kontainer yang akan kita sambungkan adalah kontainer MySQL. Ingat ya, tadi IP default bawaannya, default dari MySQL adalah 172.17.02 harusnya tadi ya. Nah, sekarang kita akan sambungkan, kemudian kita enter. Ya, ini kita akan sambungkan antara kontainer MySQL ke network 1. Sekarang coba kita cek lagi perintah yang awal ya. Kita docker inspect type container MySQL. Sekarang harusnya setelah kita sambungkan antara kontainer MySQL ke bagian network 1 kita, maka IP-nya akan berganti harusnya. Nah, sekarang coba teman-teman lihat. Di sini IP-nya sudah berganti ya. Dari yang sebelumnya 172.17.02, sekarang setelah kita sambungkan dengan network 1 kita, IP-nya adalah 172.18.02. Ini adalah IP dari MySQL kita. Ya, IP MySQL adalah 172.18.02. Ya, dari yang sebelumnya default-nya adalah 172.17.02. Ya, saya clear screen. Kita sudah menyambungkan ya antara network 1 kita dengan MySQL. Sekarang kita akan jalankan perintah yang awal tadi ya, di mana yang sebelumnya adalah PMA host-nya localhost, sekarang kita ganti IP-nya ke 172.18.02. Sesuai yang kita buat tadi dan setelah kita inspect ya di bagian kontainer MySQL. Sekarang kita ganti seperti ini. Nah, seperti ini ya. Sehingga kita tahu bahwa untuk MySQL ya, dia kontainer tersebut punya IP 172.18.02. Ini kita copy dulu. Oke, kemudian kita jalankan di terminal kita. Kita klik kanan saja. Kemudian coba kita enter teman-teman. Oke, seperti ini ya. Dia akan pertama kali mencoba mencari phpMyAdmin latest locally. Ya, kemudian dia akan melakukan proses download dari phpMyAdmin image-nya, kemudian langsung dijalankan. Sehingga silahkan ditunggu dulu sampai selesai. Oke, proses menjalankan dari phpMyAdmin untuk download image-nya atau pull image, kemudian dockerannya sudah selesai. Ya, saya clear screen dulu. Kemudian coba kita akses untuk phpMyAdmin kita. Saya akan masukkan di sini localhost 8082. Saya enter. Sekarang coba kita masukkan untuk username-nya adalah root, kemudian password-nya 123456 ya. Kemudian saya klik di bagian login. Oke, kita tunggu. Harusnya tidak berhasil teman-teman ya. Nah, kenapa pertanyaannya? Kenapa tidak berhasil kita menyambungkan ya atau menjalankan dari phpMyAdmin yang melakukan akses ke data MySQL kita? Karena kita harus mengecek terlebih dahulu ya network yang dimiliki oleh phpMyAdmin ya. Coba kita masuk ke bagian inspect. Docker inspect type container dan kontainer yang akan kita cek adalah phpMyAdmin. Coba kita enter. Untuk kontainer phpMyAdmin ternyata dia default-nya adalah 172.17.03. Ya, di sini default dari phpMyAdmin adalah 172.17.03. Ya. Sedangkan sekarang kita sudah mengatur ya untuk network, untuk IP yang dimiliki oleh kontainer MySQL sekarang adalah 172.17.02.
1802 sehingga tidak nyambung ya 1703 kemudian ke 1802 karena sudah beda gateway biasanya seperti itu. Sekarang kita akan lakukan hal yang sama, kita akan sambungkan terlebih dahulu untuk kontainer dari phpMyAdmin ini supaya dia punya gateway yang sama sehingga dia bisa nyambung antara kontainer phpMyAdmin dan juga kontainer MySQL. Kita masukkan docker network connect, kita konekkan ke network 1. Kemudian kontainer yang akan kita sambungkan adalah phpMyAdmin ya, kemudian kita enter. Maka dia akan menyambungkan untuk kontainer phpMyAdmin ke bagian network 1. Oke, seperti ini. Kemudian coba kita cek lagi untuk IP yang didapatkan dari kontainer phpMyAdmin setelah kita sambungkan ke network 1. Nah, sekarang dia punya IP-nya adalah 172.18.03. Ya, sekarang IP phpMyAdmin adalah 172.18.03. Harusnya sekarang karena sudah sama gateway-nya ya, dia bisa nyambung antara phpMyAdmin ke MySQL. MySQL punya 18.02, phpMyAdmin punya 18.03. Sekarang coba kita ulangi, saya masukkan password-nya 123456. Saya klik di bagian login. Nanti harusnya sekarang dia sudah bisa masuk ya di sini untuk ke bagian database yang ada di bagian MySQL ya. Ada database coba di sini. Ya, tadi dengan cara apa? Dengan cara kita memasukkan IP-nya. Tetapi teman-teman ada cara yang lain yang bisa kita gunakan selain memasukkan IP. Ya, ini adalah memasukkan nama kontainernya di bagian PMA host ini. Ya, jadi semacam kayak domain ya. Tiap domain kan punya IP sebenarnya ya. Nah, di sini kita bisa gunakan di bagian PMA host ini untuk nama kontainernya ya. Nama kontainernya. Nama kontainernya apa? Nama kontainernya coba kita cek di sini. Saya masukkan docker ps-a. Kita cek untuk nama dari kontainer MySQL adalah MySQL. Namanya adalah MySQL. Saya ganti saja di sini ke MySQL. Ya, kemudian portnya misalnya saya berikan yang lain 8083. Kemudian kita jalankan. Ya. phpMyAdmin already, misalnya saya berikan phpMyAdmin 2. Ini. Kemudian kita sambungkan antara phpMyAdmin 2 kontainernya ini ke bagian network 1. Ya. Saya masukkan docker network connect. Kita konekkan ke network 1, kemudian kontainernya adalah phpMyAdmin 2. Saya enter. Sekarang coba kita akses di bagian browser kita. Kita akses ke IP-nya adalah portnya 8083. Ya, saya buka. Sekarang coba kita masuk, username-nya adalah root, password-nya adalah 123456. Saya enter. Nah, dia juga bisa masuk ya, sehingga teman-teman bisa punya dua pilihan. Apakah akan menggunakan IP untuk menyambungkan, ya, untuk menandai, ataukah kita juga bisa menggunakan nama kontainernya, jadi semacam kayak domainnya begitu ya. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman yang masih menyimak untuk videonya sampai akhir ya. Dan di video selanjutnya nanti kita akan membahas tentang yang namanya Docker Compose. Nah, apa itu Docker Compose? Kalau di video-video yang kita lakukan sampai sekarang, kita jalankan proses membuat kontainer satu per satu. Tetapi nanti di video selanjutnya, kita akan jalankan proses membuat kontainer sekali jalan. Dengan apa? Dengan yang namanya Docker Compose. Jangan lupa saksikan di video selanjutnya.